Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas dongeng Al-Quran diturunkan Allah di Mekah dan Madinah. Muslim atau orang Islam percaya bahwa kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW secara mencicil dan mencicil selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar 23 tahun. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah atau berada di tengah-tengah masyarakat Bani Quraisy yang diklaim hidup dalam zaman jahiliyah atau kebodohan. Dengan demikian, menurut sumber-sumber Islam, yakni hadis Nabi, sirah, dan tafsir, menyatakan Al-Quran diturunkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah atau primitif di kota Mekah dan Madinah yang masih menyembah berhala atau orang-orang musyrik. Namun, anehnya dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat, hanya ada 1 surah dan 2 ayat yang menyebutkan sesembahan orang-orang musyrik atau orang-orang yang dituduh menyembah berhala, yakni dalam surah An-Najm ayat 19 hingga 20 yang berbunyi Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata salisatal ukhra, yang artinya, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Muncul pertanyaan, apakah benar Al-Quran diturunkan Allah di Mekah dan Madinah? Apakah masuk akal kalau Al-Quran muncul dari Mekah dan Madinah seperti yang ditulis dalam sumber-sumber Islam, yakni hadis Nabi, sirah, dan tafsir para ulama Islam, yang isinya justru menyerang dan mengata-ngatai pengikut Ahlul Kitab, yakni Kristen dan Yahudi? Mengapa dalam Al-Quran lebih banyak membahas ajaran Ahlul Kitab, yakni ajaran Yahudi dan Kristen, dibandingkan membahas agama penyembahan berhala orang-orang Bani Quraisy di Mekah dan Madinah? Ahlul Kitab atau ahli kitab adalah
sebutan dalam Al-Quran untuk orang-orang Yahudi dan Kristen. Let's check it out. Kita bahas. Dalam kitab Al-Quran tidak ada diskusi atau debat teologi antara Islam melawan orang-orang musyrik, para penyembah berhala yang dianggap hidup dalam zaman jahiliyah. Ayat-ayat Al-Quran justru mengarah pada diskusi atau debat teologis atau polemik melawan dan menyerang Ahlul Kitab atau agama Yahudi dan Kristen. Padahal di Mekah dan Madinah tidak ada bukti sejarah yang menyatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen menentang Muhammad dan pengikutnya. Juga tidak ada bukti sejarah dan bukti arkeologi yang menyebutkan orang-orang Yahudi dan Kristen hidup di Mekah. Karena Mekah dihuni oleh orang-orang Bani Quraisy atau keturunan Qurawa yang merupakan orang-orang penyembah dan pemuja dewa-dewa atau disebut kaum pagan. Dewa atau sesembahan tertinggi di Ka'bah adalah dewa Hubal atau Hubaal atau dewa bulan atau Allahu Ka'bah. Dengan demikian, Al-Quran tidak mungkin diturunkan di Mekah dan Madinah, di mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang musyrik atau orang-orang pagan yang dianggap sebagai para penyembah berhala. Jika Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW di Mekah dan Madinah, seperti yang diklaim atau dinarasikan oleh sumber-sumber Islam, maka perdebatan yang terjadi tentu menghadapkan antara orang-orang Islam melawan kaum musyrik atau orang-orang Bani Quraisy yang dituduh sebagai penyembah berhala. Namun perdebatan atau polemik tersebut tidak ada. Dalam Al-Quran justru terjadi perdebatan sengit atau polemik keras antara Islam melawan Ahlul Kitab atau ajaran Yahudi dan Kristen. Ayat-ayat Al-Quran mayoritas berisi serangan, kecaman, dan kutukan kepada orang-orang kafir, yakni Ahlul Kitab atau orang Yahudi dan Kristen. Di Al-Quran hanya ada surah Al-Najm ayat 19 hingga 20 yang membahas tentang sesembahan orang-orang musyrik. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin kitab Al-Quran yang berada di tangan Muslim saat ini muncul pertama kali di Mekah atau Madinah. Al-Quran dibuat atau diciptakan atau ditulis di wilayah yang penduduknya beraneka ragam atau heterogen dan dihuni oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Wilayah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Syria atau Syam, yang saat itu meliputi wilayah Israel, Palestina, Lebanon, Yordania, dan sekitarnya. Al-Quran berasal dari Damaskus di Syria
dan bukan berasal dari Mekah dan Madinah. Bukti sejarah berupa prasasti atau inskripsi yang ditemukan di kubah sakrah atau The Dome of Rock di komplek Masjidil Aqsa Yerusalem menunjukkan bahwa syahadat dalam Islam dan sejumlah ayat-ayat Al-Quran berasal dari tulisan di atap dinding oktagonal The Dome of Rock. Prasasti atau inskripsi di atap The Dome of Rock adalah bukti sejarah tertua yang menyebutkan keberadaan kalimat syahadat dalam Islam. Dalam prasasti atau inskripsi di Yerusalem inilah pertama kali nama Islam disebut. Tulisan di atap kubah sakrah atau The Dome of Rock di komplek Masjidil Aqsa Yerusalem selanjutnya dicontek atau dicomot dalam ayat-ayat Al-Quran. Pertama, dengarlah orang beriman, jangan melebih-lebihkan dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Yesua atau Isa Mesias, anak Maria, hanya utusan Allah. Dan kalimat yang ia sampaikan kepada Maria dan roh darinya. Percayalah kepada Allah dan utusannya, dan katakan, bukan tiga, hentikan. Lebih baik bagimu Allah adalah satu-satunya Tuhan atau sesembahan. Harus dijauhkan dia yang sangat mulia, dikatakan memiliki anak. Sekarang tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 171. 2. Pujian bagi Allah yang telah menyatakan tak beranak dan yang telah menyatakan tanpa sekutu dalam kedaulatannya, dan juga telah menyatakan tak membutuhkan sekutu untuk bergantung. Sekarang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 111 dan Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Ketiga, tiada Tuhan selain Allah. Dia hanya satu. Dia tidak disekutukan. Katakan, dialah Tuhan yang esa, Tuhan yang abadi dari semua. Dia adalah segala sesuatu berasal, dan dia bukan dilahirkan. Dan tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Catatan atau tulisan inskripsi dalam atap kubah sakrah menyerang
ketuhanan Yesus, ajaran Trinitas, dan mencemooh Yesus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen sebagai putra Allah. Apa yang tertulis dalam inskripsi tersebut adalah ajaran Kristen sekte Arianisme. Arianisme adalah sekte kekristenan yang dianggap sebagai ajaran sesat atau menyimpang yang didirikan oleh seorang pastor bernama Arius. Tulisan dalam inskripsi kubah sakrah atau The Dome of Rock menunjukkan polemik atau perdebatan di dalam internal kekristenan, yakni antara para pengikut ajaran anti-trinitas atau anti-tritunggal alias Arianisme yang menyerang ajaran atau dogma Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Ajaran atau dogma Allah Tritunggal atau Trinitas merupakan fondasi iman Kristen yang asli atau ortodoks yang diajarkan oleh para rasul atau murid-murid Yesus Kristus sejak abad pertama. Sementara ajaran Arianisme muncul di abad keempat Masehi yang diajarkan oleh pastor bernama Arius. Pada inskripsi atau prasasti bertarik 691 atau 692 Masehi di kubah sakrah tertulis rumusan syahadat Islam yang menyatakan Allah adalah satu dan sembahlah Dia. Lalu Muhammad dinyatakan sebagai utusan Allah. Prasasti atau inskripsi ini ditulis pada zaman kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Orang-orang Arab melakukan penaklukan dan menancapkan kekuasaan di Syria atau Syam yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, Yordania, hingga Mesir. Orang-orang Arab Hijazi atau yang berasal dari Mekah dan Madinah tersebut terlibat perdebatan atau berpolemik dengan orang-orang Yahudi dan Kristen di Syria. Orang-orang dari Mekah dan Madinah ingin menciptakan identitas tersendiri karena mereka adalah penguasa baru di Timur Tengah. Abdul Malik bin Marwan kemudian menciptakan identitas tersendiri bagi orang-orang Arab Hijazi dari Mekah dan Madinah dengan cara menciptakan agama yang berbeda dengan agama Yahudi dan Kristen yang sudah ada di Syria atau Syam. Abdul Malik bin Marwan menamai agama untuk orang-orang Arab dari Mekah dan Madinah dengan nama Islam. Islam dalam bahasa Arab berasal dari kata salam dalam bahasa Aram atau bahasa Syria. Salam dalam bahasa Syria atau bahasa Aramaik berasal dari bahasa Ibrani shalom yang artinya damai sejahtera. Salam atau shalom adalah ucapan yang biasa diucapkan di antara orang-orang Kristen pada saat mereka bertemu satu sama lain. Islam adalah produk dari perluasan wilayah. Islam bukan ada terlebih dahulu sejak zaman Muhammad, seperti yang hari ini diklaim oleh Muslim. Namun,
Islam diciptakan setelah orang-orang Arab Hijazi dari Mekah dan Madinah berhasil melakukan perluasan kekuasaan dan menaklukkan ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Islam diciptakan atau dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 72 Hijriah atau pada tahun 691 atau 692 Masehi seperti yang tertulis dalam prasasti atau inskripsi di The Dome of Rock atau kubah sakrah di komplek Masjidil Aqsa, Yerusalem. Islam bukan berasal dari zaman Muhammad SAW. Dengan demikian, Islam dan kitab Al-Quran belum ada pada zaman Muhammad, tetapi baru muncul pada zaman Abdul Malik bin Marwan menjadi penguasa di Damaskus, Syria. Waduh, ternyata Al-Quran bukan diturunkan di Mekah dan Madinah. Waduh, ternyata Al-Quran bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT kepada Muhammad SAW. Waduh, ternyata sebagian ayat-ayat Al-Quran berasal dari tulisan di kubah sakrah alias The Dome of Rock di Masjidil Aqsa, Yerusalem yang dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Waduh, lah piye iki? Kok kaya ngene dadine? Demikianlah sejarah kitab Al-Quran yang ternyata bukan berasal dari Mekah atau Madinah Arab Saudi, tetapi dari Damaskus, Syria, dan Yerusalem. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.